Yo guys, kembali lagi bersama saya Itok Aman di channel YouTube yang Ahai. Pada podcast Zona Aman kali ini saya sudah punya dua anak muda yang kreatif, yang hebat dan yang visioner. So, sangat padon tadi. Malah apa dulu. Kalaupun kalian merasa bahwa kalian tidak hebat, tetapi dunia melihat kalian sama, tidak hebat juga. Mana dunia siapa dunia? Jadi teman-teman, pada podcast kali ini saya sudah kedatangan dua orang sahabat saya. Walaupun mereka tidak menganggap saya sebagai sahabat, tapi mereka sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di podcast Zona Sabar, Aman. Itok bilang saya sudah kedatangan, padahal dia yang datang sini. Oh, iya. Jadi kami tadi sebenarnya datang bertamu ke mereka. Tujuannya bukan hanya mau bikin podcast, kami bikin banyak hal, menghabiskan gorengan juga. Jadi selamat datang di podcast Zona Aman untuk teman saya Pepi Dain dan juga Bung Ano Susabun, biasa disingkat Asus. Ano Susabun. Ini tidak sedang membangun branding iklan ya. Iklan tidak. Dan tidak, Pepi Dain. Bukan papeda. Jadi teman-teman, pada podcast Zona Aman kali ini kita akan membahas tentang dua sosok anak muda ini yang memilih jalan, mau dibilang jalan pintas juga bukan, karena saya rasa mereka akan menempuh perjalanan yang panjang. Persoalannya anak muda ini, dua sosok anak muda ini, mereka sekarang tidak fokus untuk mengumpulkan uang untuk masa depan mereka, tetapi mereka mengerjakan sesuatu yang bisa dibilang kegiatan-kegiatan sosial, mengerjakan proyek-proyek humanisme, kemanusiaan nih. Ya. Jadi humanis ya, bukan humanisme. Humanisme pahamnya, paham tentang kemanusiaan nih. Ya. Nanti tidak usah dikasih. Itu bagian dari supaya orang tahu bahwa saya bodoh. Orang sudah tahu. Supaya orang lain juga banyak yang tahu. Jadi mungkin saya boleh tahu. Jadi kenapa Om Pepin dan Om Ano memilih atau memutuskan untuk tidak mau bekerja di perusahaan yang secara finansial menjamin masa depan gitu, mengumpulkan uang untuk masa depan, memilih pekerjaan yang sekarang ini saya rasa sebuah keputusan yang tidak umum bagi anak muda seusia kita lah. Seusia kalian, saya sedikit lebih tua. Mungkin bisa dijawab oleh Om Ano dulu. Saya dulu ya. Ya. Tadi kan pertanyaannya kenapa tidak memilih untuk bekerja di perusahaan dan lain-lain yang menjamin secara finansial, menjamin masa depan. Yang pertama yang jelas perusahaan macam mana yang terima orang kayak saya ini. Lalu itu pertama, saya tidak tahu perusahaan macam mana yang bisa terima orang dengan pikiran dan lain-lainnya seperti saya ini. Lalu hal lainnya juga adalah itu faktor eksternalnya. Lalu faktor internalnya itu adalah karena saya merasa bahwa ya seperti aktivis lain, saya memang agak ragu menyebut diri saya aktivis, tapi seperti banyak aktivis lain yang kita kenal, mereka lebih memilih untuk berinvestasi di bidang yang bukan finansial, berinvestasi secara sosial, berinvestasi secara pengetahuan, terutama pengetahuan kritis, lalu berinvestasi juga secara relasi, koneksi dengan lebih banyak orang. Dan karena itu saya cukup yakin bahwa dengan kerja-kerja seperti itu, dengan kerja-kerja seperti yang dilakukan sekarang ini, saya sedang menabung banyak hal. Meskipun saya belum tahu jaminannya akan seperti apa, tapi insya Allah nanti di kemudian hari akan memberikan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang saya, apa yang orang lain, apa yang orang-orang yang saya bantu dambakan, apa yang kami mimpikan bersama sebagai satu dunia baru yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke. Baik, terima kasih Bung Ano. Mungkin dari Om Pepi mungkin ada pilihan lain, keputusan lain? Ya, sebenarnya sebagai eksperter saya juga tidak punya pilihan lain kecuali menjadi jurnalis, karena memang tidak ada juga perusahaan yang bisa terima kami ini dengan kualifikasi seperti saya ini.
Saya rasa bukan perusahaan tidak bisa terima kalian tidak bikin lamaran. Asli. Kalian tidak terima perusahaan. Kalian tidak terima perusahaan. Oke, lanjut. Memang yang pertama itu kerja kami ini tidak mengumpulkan uang, lalu banyak orang tanya begini, bagaimana dengan masa tua nanti? Apakah dijamin dengan cara kerja seperti ini kemudian bisa menghidupkan istri, anak, kemudian lalu keluarga besar gitu. Ya, secara finansial rumah tangga lah gitu. Ekonomi rumah tangga. Tapi saya pikir begini, kalau bukan kita ini, siapa lagi yang kerja seperti ini gitu, dengan resiko yang sangat tinggi. Misalnya kita harus melakukan perjalanan jauh, Kejar. ya Berhadapan dikejar dengan- juga, dikejar oleh banyak, Dimata-matai di iya, mana-mana. dimata-matai oleh banyak pihak gitu. Lalu mungkin yang paling penting itu spirit kita juga, soal spirit kerja kita ini sebenarnya itu sudah lama Spirit tertanam dalam diri gitu. Spirit itu apa sebenarnya? Fatigon. Semangat dalam diri itu sudah lama gitu, semangat untuk ya dengan cara kita lah, dengan cara hal-hal kecil yang kita buat, kurang lebih lah ya, membantu masyarakat kita gitu. Artinya lebih kepada kepedulian juga ya. Ya, Kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap lingkungan. Dan dari jawabannya Om Ano tadi, saya menyimpulkan satu hal, bahwa yang ditabung itu tidak selamanya dalam bentuk uang. Nah, kita bisa menabung lewat relasi, karena relasi adalah mata uang dalam bentuk yang lain. Enak. Pas itu ya? Pas ya? Pas. Oke. Jadi bagaimana teman-teman menghadapi kehidupan kesehariannya teman-teman, perjalanan setiap hari selama memilih jalan ini, Mas? Mau jadi sebagai aktivis yang lebih peduli kepada sosial dan masyarakat dan kemanusiaan. Kalau saya sendiri ya sama seperti orang-orang lain juga, menjalani kehidupan dia, lalu ya, yang agak berbeda itu ya dengan kita punya porsi masing-masing, cara kerja kita masing-masing. Kalau kami kan harus mengumpulkan, Kalau teman-teman yang lain mungkin pergi ke kantor atau Iya. pergi ke sekolah, Kami ini ke tidak ada rumah kantor. sakit. Iya. tidak ada kantor itu ya kantor di masyarakat gitu, kantor di masyarakat, jadi pendamping desa gitu. Lalu pergi ke desa-desa, lalu kita menyuarakan apa yang belum disuarakan oleh orang lain, lalu kita peduli, lalu kita tulis sesuai Sebisa dengan kita. sesuai dengan kemampuan kita, apa yang kita buat gitu. Ya dengan gitu juga kita berelasi, kita kenal juga masyarakat di sini di mana gitu. Jadi dari Om Ano, Kalau saya ya hampir sama dengan Mas Pipi ini, karena pada prinsipnya ya kita ini memang punya pilihan masing-masing. ya, Anda memilih untuk hidup seperti ini, saya memilih untuk hidup seperti ini. Yang berbeda itu hanya mungkin yang berbeda, yang paling mencolok itu adalah soal ya, kemana kita berpihak. Ada orang yang untuk saya ada orang yang berpihak pada orang-orang yang kuat, orang-orang beruang, orang-orang yang punya kekuasaan. Lalu ada orang yang memilih untuk memihak pada orang-orang kecil, memihak pada warga, berdiri bersama warga untuk menyuarakan apa yang belum sempat disuarakan atau belum mampu disuarakan. Kita sebetulnya ada di posisi itu. Kita berpihak pada kaum yang paling rentan, yang banyak dikorbankan. Ada juga orang yang mungkin memilih untuk ada di zona nyaman saja, ada di tengah-tengah. Kadang disebut oportunis atau mencari keuntungan dari kesempatan tertentu. Ada juga yang abu-abu sikapnya. Kadang berpihak pada yang berkuasa, kadang berpihak pada yang lemah, tergantung situasi. Oke. Sebenarnya menjalani hidup seperti ini untuk saya adalah suatu pertama hak saya, lalu juga pilihan saya, panggilan saya, dan juga sesuai dengan passion saya.
apa yang saya mau lakukan ya saya lakukan itu kapasitas. Keputusan hati nurani itu. Ya, hati nurani rakyat. Tapi bukan partai. Jadi kedua teman saya ini mereka eksfrater. Kalau mereka dulu jadi pastor mungkin tugas mereka juga melayani umat, tapi sekarang mereka sudah jadi eksfrater, mereka melayani masyarakat. Bukan hanya umat Katolik itu. Iya. Tetapi Lintas agama. Lintas luar lah ya. Lintas Oke. luar. Saya punya 2 pertanyaan terakhir. Keuntungan dan kerugian selama mau menjadi seorang aktivis yang sudah dijalani selama ini. Terlalu besar kalau dibilang aktivis itu. Saya tadi Kerja sudah sosial bilang, lah. ya, Kerja sosial. saya agak ragu kalau disebut aktivis. Bukan ragu sih, saya merasa Trauma dengan kata aktivis nih. ya, Iya, betul. belum layak, belum bisa menerima diri sebagai aktivis. Oke. Tapi tadi apa pertanyaannya? Apa sih keuntungannya? Apa kerugiannya? Keuntungannya itu menurut saya adalah bisa berelasi dengan banyak orang, bisa terkoneksi dengan banyak jaringan, lalu ya Selain memperluas koneksi, memperluas relasi, juga memperluas wawasan saya rasa. memperluas wawasan. Ya, saya kira itu ya keuntungannya. Kerugiannya banyak. Relasi kita dengan keluarga, relasi kita dengan orang-orang terdekat kita mungkin kadang-kadang terganggu karena kerja-kerja itu. Saya tidak tahu Mas Pipi ini, tapi ya untuk saya hal-hal seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari, sudah biasa. Dalam hal relasi ini ada relasi kita yang perlu kita korbankan untuk kerja-kerja ini, tapi ya kadang juga kita perlu kita perlu untuk memikirkan secara lebih serius tentang bagaimana kita diterima baik oleh jejaring kita di dunia yang itu, juga oleh keluarga kita, bagaimana kita dipahami, diterima sebagai apa adanya diri kita gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Om Mano. Kalau saya sendiri ya keuntungannya kalau saya ke kampung, ke keluarga-keluarga tertentu yang mungkin suara-suaranya itu belum didengar oleh pengambil kebijakan ya. Keuntungan pertama itu kita minum kopi gratis. Oh ya. Minum kopi gratis, lalu gabung cerita-cerita dengan mereka kan. Iya. Keuntungannya kita tahu oh ini keadaan masyarakatnya gini, pendapatan bagaimana pendapatan masyarakat, lalu bagaimana masalah mereka, keuntungannya begitu. Pengetahuan baru bagi kita. Lebih banyak tahu tentang bagaimana kehidupan masyarakat secara luas. Lalu bagaimana persoalan yang mereka hadapi, lalu saya menulis fakta itu, fakta apa yang mereka alami, lalu saya suarakan melalui tulisan itu. Dengan cara-cara seperti ya saya bisa memperluas juga saya punya jaringan yang sebelumnya saya tidak tahu tentang masyarakat di suatu desa, jadinya ya sudah tahu dengan mereka gitu. Lalu kemudian kita bisa terkoneksi dengan banyak orang di luar yang juga punya konsep yang sama, punya keberpihakan yang sama dengan mereka. Lalu kerugiannya yang pertama itu ya selain karena mungkin istri juga karena mereka tidak mengerti secara mendalam tentang kerja kita. Maka kan orang-orang di rumah kan biasanya pikir kerja ini harus dapat uang, yang ini maksudnya terukur gini. Satu hari sudah ini punya harus target tersendiri gitu. Padahal kita ini tidak punya uang, kita ini. Padahal kita ini jadi target orang lain juga. Tidak punya uang gitu. Kerugiannya di situ. Memperkuat relasi kita dengan orang-orang yang mengalami masalah, tapi memperkecil relasi kita dengan keluarga. Dan tentunya juga ada keluarga yang tidak setuju kan, tidak setuju dengan kerja-kerja kita karena menurut mereka ya kerja-kerja begini kan tidak punya apa visi untuk masa depan kan, mengumpulkan uang lalu seperti itu tadi, tidak punya harapan untuk menghidupi keluarga kan, karena tidak ada uang kan, tidak ada uang, kita hanya betul-betul panggilan hati nurani, keputusan itu lalu kita. Jadi ini menarik, dua jawaban yang hampir sama menurut saya tentang bagaimana kerugiannya. Lalu di mata keluarga, uang adalah dominasi dari apa yang kita hasilkan dari sebuah pekerjaan kan? Iya. Bagaimana cara Om Ano dan Om Pipi menjelaskan ke keluarga dengan pekerjaan yang dipilih sekarang?
Kalau kalau saya kalau saya sendiri ya banyak orang yang membantu kita kan Untuk menjelaskan Iya, ke keluarga ya. banyak orang yang Tapi sekarang menjelaskan dia. Lalu mereka tahu sudah sekarang mereka sudah paham sedikit demi sedikit Iya. kerja kita. Oh begini kerjanya. Kita tidak membuat target gitu. Misalnya bulan ini ya harus dapat sekian gitu. Lalu kita kasih tahu juga dengan keluarga bahwa kerja kita ini betul-betul kepedulian saja. Lalu kita berpihak pada warga kita. Yang kemudian kan misalnya keluarga kita juga hadapi hal yang sama, misalnya di kampung keluarga dekat kita ya kita juga bersuara kan gitu. Keuntungannya mereka pikirkan itu ketika satu saat mengalami hal yang sama seperti yang terjadi di daerah lain ya ada kita juga yang terlibat bersama-sama gitu. Itu saja yang mereka pikirkan. Sama lah jawabannya ya. sama. Kira kalau terlalu banyak pertanyaan macam begini ntar kita ini kayak orang sedih yang Orang yang menyedihkan. Orang yang menyedihkan. Iya. Jadi tapi kita inilah kita senang, kita berbahagia dengan pilihan hidup seperti ini. kalau tidak membahagiakan untuk apa dipilih? Dan saya rasa ini salah satu bagian yang perlu menjadi inspirasi untuk kami yang di luar sana ya. Dengan teman-teman yang di luar sana, bahwa hidup itu harus punya pelayanan, bukan terhadap keluarga saja, bukan terhadap diri sendiri, tetapi juga untuk kemanusiaan dan lingkungan. Mungkin ada tidak pesan untuk teman-teman yang kebetulan sempat menonton konten ini dari Om Pepi dan Om Ano? Ada support untuk mereka atau mungkin ada ajakan? Ya. Dari saya sebenarnya sederhana saja, sebagai orang muda, sebagai orang Manggarai, sebagai orang Flores, kita jangan tutup mata terhadap banyak persoalan yang terjadi di sekitar kita. Itu minimal ya. Kalaupun bisa berjuang lebih, berkorban lebih, ya kita sama-sama punya perhatian terhadap soal-soal itu, punya kepedulian pada soal-soal itu. Misalnya ya hal sederhana saja, dengan tidak mendukung program-program yang tidak peduli pada kemanusiaan, tidak peduli pada lingkungan. Ya, sesederhana itu untuk saya. Jadi energi kita sebagai orang muda sebenarnya ada di situ, ada di kepedulian kita, ada di orientasi hidup kita, ada di pilihan hidup kita, bahwa kita yang masih segar ini mesti ya minimal punya hal yang baik lah yang kita bisa sebarluaskan kepada publik, kepada lebih banyak orang. Itu sih dari saya. Mungkin dari Om Pepi ada tambahan? Pesan saya untuk teman-teman saya di luar, ya pertama kerjakan apa yang menjadi target teman-teman, kerjakan sesuai dengan porsi teman-teman, tapi jangan pernah begini kemudian mencela pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin berseberangan dengan mereka, seperti kami misalnya, yang kemudian mereka hadir lagi memperburuk situasi, lalu tidak membantu sama sekali, tapi memperburuk lagi situasi orang-orang yang suaranya tidak disuarakan gitu. Lalu untuk teman-teman juga di luar, kalau rasa juga pekerjaan kami ini tidak mendatangkan uang yang begitu banyak, tidak memiliki visi untuk masa depan yang lebih cerah gitu. Ya sekurang-kurangnya mereka mendukung dengan cara-cara mereka kan. Dengan cara mereka, porsinya mereka mendukung. Misalnya kalau ada masalah kalau ada masalah di kampung mereka, jangan sampai begini jadi provokator lagi yang merusak suasana gitu. Sekurang-kurangnya bisa membantu gitu, membantu adalah untuk berpihakan terhadap masyarakat, untuk masyarakat, untuk lingkungan sampai gini fokus pada pekerjaan kita lalu kita lupa tanggung jawab sosial kita gitu. Padahal kan kalau kita lihat kan di Manggarai ini kan, kalaupun misalnya pesta sekolah untuk anak-anak kita yang tamat SMA lalu kuliah, kalaupun gini mereka memberikan itu sedikit tuh waktu pesta sekolah, tapi kemudian ketika kita pulang dari pendidikan kita di perguruan tinggi, ya tanggung jawab sosial itulah, karena satu kampung yang mendukung kita dulu kan, kuliah satu kampung yang mendukung kita, lalu
kalau misalnya kita sudah tamat, kita tetap fokus pada pekerjaan kita, tapi juga tetap perhatian mereka yang di kampung kalau ada masalah. Ya. Hanya Saya itu saja. sepakat dengan itu Om Pipi. Artinya begini, masyarakat dan orang tua sudah Ya. bikin pesta sekolah tuh, kumpul dana untuk membiayai kita pergi merantau studi di tanah orang, terus kita pulang sambil menjaga kepercayaan itu. Mereka percaya bahwa kita pergi merantau mencari ilmu, pergi sekolah. Kita pulang menjaga kepercayaan itu dan memanfaatkan kepercayaan itu untuk membangun masyarakat kembali, untuk sepertinya membalas jasa lah. Apa yang harus saya buat gitu. Iya. Untuk balas jasanya masyarakat yang sudah membiayai saya untuk mendapatkan ijazah yang lebih menjamin masa depan dengan baik. Tapi sebenarnya kita ada di dalam satu soal. Kalau kita ngomong soal apa yang kita bisa kerjakan tuh, kalau kita ngomong soal kita pulang kuliah, pulang studi, lalu apa yang kita bisa berikan untuk masyarakat, ya kita kemudian akan bertabrakan dalam hal itu. Ada yang bilang, ya saya kerja seperti ini untuk masyarakat, lalu kalian kerja seperti itu untuk menciptakan situasi yang tidak baik. Kita punya sesuatu yang berbeda dalam pandangan tentang itu tuh. Iya, betul. Jadi sebenarnya dalam kasus seperti itu untuk saya ya minimal kita terbuka lah untuk bertemu, untuk berdiskusi, karena ya, ruang yang ada sekarang ini, zaman ini sudah terbuka lebar sekali, terutama untuk kita orang-orang muda ini. Kita punya ruang yang sangat terbuka, sangat bebas untuk saling beradu pandangan, beradu gagasan, beradu argumen soal apa yang bisa kita buat untuk masyarakat, untuk ini kemanusiaan dan lingkungan seperti yang Om Ito sampaikan. Oke. Jadi dengan energi anak muda yang masih segar seperti kita nih, saat yang tepat menurut saya untuk kita mencatat sejarah, mencatat nama kita di dalam sejarah, mencatat karya-karya pelayanan kita di dalam sejarah. Saya ingat di dalam sebuah konten di Instagram, kalau saya tidak salah yang mengeluarkan pernyataan itu Budiman Sujatmiko, kalau saya tidak salah. Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko. Dia bilang gini, kalau nenek moyangmu atau leluhurmu tercatat di dalam sejarah dengan nama yang buruk, maka kau harus berusaha untuk memperbaiki catatan sejarah itu untuk keturunanmu. Tetapi kalau seandainya nenek moyangmu tercatat di dalam sejarah dengan prestasi yang baik, kau harus berusaha untuk mempertahankan prestasi itu dengan catatan sejarahmu. Tetapi kalau nenek moyangmu tidak tercatat di dalam sejarah, kau berusaha untuk menciptakan sejarahmu sendiri. Itu yang Menciptakan sejarah sendiri. Menciptakan sejarah Seperti sendiri. kayak kita orang pertama sudah di Orang pertama. Jadi keturunan kita, generasi kita nanti dia yang mempertahankan kalau kita mencatat sejarah dengan baik. Baik, terima kasih Bung Ano. Saya rasa podcast yang pertama ini sampai di sini dulu ya. Besok-besok kan masih ada peluang untuk kita bikin podcast kesempatan lagi. lain. Ya. Siap. Terima kasih juga Om Pepi sudah meluangkan waktu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang paling penting jangan lupa untuk peduli terhadap kemanusiaan dan peduli terhadap lingkungan. Saya Itok Aman, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam. Salam SCTV.